طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Ikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk menuju surga Allah. Dan buah daripada ilmu adalah adab. Ilmu yang kita pelajari, kita ngaji selalu harus melahirkan adab dan akhlak. Maka ini yang disebut dengan adab berilmu. Adab saat kita menuntut ilmu, adab saat kita menyampaikan ilmu, dan adab saat kita mengamalkan ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan pada hari ini terakhir tentang adabul alim wal muta'allim. Kemudian kita masuk pada adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Apa yang harus dilakukan oleh dia yang mengaji dan menuntut ilmu kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya, ini sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa orang yang mengajarkan ilmu tidak boleh menginginkan dipuji, dijunjung tinggi oleh manusia. Tidak boleh menginginkan itu. Yang harus dia inginkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang diajari, ya, harus tahu hak pengajarnya, hak gurunya, begitu. Jadi adil sekarang, ya kan? Di waktu yang sama gurunya tidak menuntut untuk dihargai, dihormati oleh mereka yang diajari, tapi mereka yang diajari harus paham hak gurunya kepadanya. Dia harus menghormati, menghargai, memuliakan. Ya. Bahkan ada perkataan yang mengatakan, Qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Qum, berdirilah. Berdiri untuk menghormati. Berdiri dalam rangka untuk menghormati orang yang berilmu. Lil muallimi, pada dia yang mengajarkan ilmu. Wafihi, dan penuhilah untuk orang yang mengajarkan ilmu tersebut at-tabjila, pengagunganmu kepadanya. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir seorang muallim, guru yang mengajarkan ilmu itu menjadi rasul. Karena dia yang melanjutkan tugas Nabi dan Rasul, mengajarkan, menyampaikan, mendakwahkan. Ya. Dan Rasul sudah tidak ada. Ya. Tapi kita tetap harus menghormati Nabi dan Rasul. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para orang yang berilmu adalah para pewaris Nabi. Ya. Maka karena secara fisik Nabi dan Rasul sudah nggak ada, yang menggantikan mereka dan mewarisi mereka adalah para pengajar ilmu tersebut. A'alimta ashrafa au ajalla minalladzi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Apakah ada yang lebih mulia dan lebih agung dibanding dia yang membangun dan mendidik jiwa-jiwa yang hebat dan akal-akal yang cerdas? Siapa yang mendidik jiwa yang hebat dan akal yang cerdas? Mu'allim. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung daripada dia yang sekarang berjuang untuk mengembangkan jiwa menjadi hebat, akal menjadi cerdas. Siapa? Guru. Ya, Allah pun sebaik-baik guru, sebaik-baik mu'allim. Subhanakallahumma khaira mu'allimin 'allamta bil qalamil qurunal ula.
Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Khairu muallimin, sebaik-baik muallim pengajar. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah adalah muallim Al-Qur'an. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pakai al-qalam tadi. Masya Allah. Subhanakallahumma khairu muallimin 'allamta bil qalami. Engkau ya Allah mengajarkan dengan pena al-qurunal ula. Masya Allah. Jadi hadirin, kembali adab orang yang berilmu. Ini ketika Ustadz Imam yang menyampaikan ini jangan dipahami, oh sepertinya Ustadz Imam minta dihormati, enggak ada sama sekali. Kan kita udah paham. Di awal bab atau bahkan dalam keadaan tidak membaca kitab ini pun, orang yang alim, orang yang mu'alim tidak boleh meniatkan taklimnya untuk mencari penghormatan manusia. Tidak boleh. Harus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang yang muta'allim, yang mendengarkan ilmu dari mu'allim tadi, yang belajar ilmu dari mu'allim tadi, dia harus tahu hak guru, hak mu'allimnya. Tadi diantaranya adalah memuliakan guru dan mu'allimnya. Ya. Wa an Aliyin, diriwayatkan daripada Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, min haqqil alimi alaika, di antara hak gurumu atasmu, maksudnya hak gurumu yang harus kau penuhi, antusallima alal qaumi ammatan wa takhussahu bittahiyyati, seandainya engkau menyalami masyarakat secara umum, maka gurumu kamu harus menyalaminya secara khusus. Masya Allah. Wa antajlisa amamahu, kau duduk di depannya, wala tusyiranna indahu biyadika, jangan nuding nunjuk dengan tanganmu kepada muallim gurumu. Masya Allah. Sekalipun gurumu orang yang rendah menurutmu, umurnya lebih muda, ilmu yang disampaikan pun biasa saja, sudah biasa didengar, gitu. Nah, boleh. Masya Allah. Ini adab Ali bin Abi Thalib, beliau berkata. Masya Allah. Wala taghmizanna bi'ainika, jangan kedipin gurumu dengan matamu. Tahu makna ngedipin guru itu bagaimana itu kan? Ngode pakai mata dan lain sebagainya. Ya. Masya Allah. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan gunjing orang lain di depan gurumu. Gibahin orang lain di depan gurumu. Atau malah ngajak gibah. Gurumu kok ajak gibah pada orang lain. Jangan itu. Masya Allah. Ya. Wala tulihha alaihi idza kasula, jangan kau memohon-mohon kepadanya untuk dia ngajari kepada kamu ketika dia kasula, sedang tidak fresh, sedang tidak semangat. Masya Allah. Ya. Wala tashba' min tuli suhbatihi, jangan pernah merasa kenyang sekalipun lama sekali dia duduk bersamamu. Tapi di waktu yang sama gurunya pun harus ngerti. Itu yang diajari sudah penat, sudah capek. Ya, ini saling memahami begitu. Tapi ketika ternyata gurunya lagi semangatnya menyampaikan ilmu, nggak terasa ternyata sudah 1 jam, wala tasba. Usahakan untuk tidak pola. Usahakan untuk tidak merasa bosan dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Wa an yataharra ridhal muallimi, dia berusaha mendapatkan ridho muallimnya, wa in khalafa ra'ya nafsihi, sekalipun muallimnya punya pendapat berbeda dengannya. Masya Allah. Apalagi sampai berani di tengah majelisnya dia menunjukkan perbedaan pendapatnya di depan jamaah. Masya Allah. Kalau memerlukan untuk diskusi, lakukan di luar majelis.
Ya, jangan di hadapan banyak jamaahnya. Ya, ini sama dengan memancing perpecahan di tengah jamaah. Ya. Wala yufsi lahu sirron, tidak membeberkan rahasianya. Kamu yang tahu tentang muallim tersebut, pernah gini, kau beberkan di depan masyarakat. Tidak diperkenankan. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan. Contohnya di pengadilan kau perlu untuk bersaksi. Bahwa orang ini gini, mah. Kalau tujuan kamu menjelek-jelekkan guru tersebut, biar orang nggak datang lagi di pengajiannya, mah ini tidak diperkenankan. Ya. Wa yusallim 'alal hadirina kullihim bisautin yusmi'uhum isma'an muhaqqaqan wa yakhussu syaikha bi ziyadati ikramin. Kalau dia datang, yang lainnya sudah pada hadir, dia mengucapkan salam dengan suara yang bisa diperdengarkan atau didengar kepada masyarakat yang hadir lebih dahulu kepadanya. Wa yakhussu syaikha bi ziyadati ikramin. Giliran kepada syekhnya, dia memberikan penghormatan yang lebih. Ya. Kecuali syekhnya, udah cukup, jangan datang untuk nyalami atau apa-apa. Ada syekh yang begitu. Tapi sebagai muta'alim, orang yang mengaji harus berusaha mencari, ini asasnya mencari ridho mu'alimnya. Ada mu'alim yang tidak suka seandainya ada muridnya itu cium tangannya. Ada yang nggak suka. Ya, maka jangan memaksakan untuk mencium tangan mu'alim tersebut. Saya punya syekh di Mesir juga begitu. Kami orang Indonesia ketika ketemu kiai, kami cium syekh tangan mereka ikroman demi untuk memuliakan mereka. Mereka senang karena orang Indonesia dianggap mu'adab, orang yang beradab bersama gurunya. Tapi mereka nggak mau itu. Karena takut nanti terjadi di hatinya, oh saya dicium tangan saya. Paham di sini hadirin? Ya. Ada sebaliknya, kiai guru kalau muridnya nggak cium tangannya dianggap muridnya nggak beradab dan lain. Memaksa muridnya untuk cium tangan bahkan membungkuk-bungkuk di depannya. Ini nggak diperkenankan. Guru tidak memperkenankan dan tidak boleh memaksa seperti itu. Tapi murid harus punya adab kepada gurunya. Seperti itu. Ya, termasuk mencium tangan guru itu termasuk adab. Tapi ketika guru tidak mau dan menolak, mereka apalagi capek, harus gini terus. Layah-layah begini, muridnya datang minta salaman begini. Akhirnya gurunya harus begini. Terus muridnya banyak sekali kan, gini mulu. Ini termasuk saat mau melampaikan adab pada gurunya, dia harus melihat kondisi seperti itu, hadirin. Dan ini kejadian. Ya. Masya Allah. Wala yatakhatta riqaban nasi wa yajlis haitsun tahal bihil majlis. Ketika dia datang terlambat, yang lainnya udah pada datang, udah pada punya tempat duduk, tidak boleh ngelangkai orang lain. Walaupun dia merasa anaknya bos, anaknya ketua DKM, atau mungkin dia panitia, saf pertama udah penuh sama jamaah. Belakang langsung lompat-lompat di pundak orang lain, tidak diperkenankan. Pokoknya yang paling terakhir mana, yang paling datang terakhir, ya duduk yang paling bawah, yang paling terakhir, begitu. Ya, nggak boleh melompat-lompat di atas pundak orang lain. Illa an yusarriha lahu syekh, kecuali ada syekh mengizinkan. Karena syekh butuh orang tersebut untuk contohnya membacakan buku, menjelaskan keterangan yang, kan kadang kalau dalam majelis itu syekh didampingi oleh asisten. Ya. Ketika syekh capek membaca begini, asistennya disuruh baca, kemudian syekh nanti membetulkan. Begitu. Kecuali diizinkan oleh syekhnya seperti itu, maka diperkenankan dan hadirin yang hadir memahami keadaan tersebut. Wala yuqimu ahadan min majlisihi, tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya atau nyuruh pindah ke sebelah sana. Dia datang terlambat, ya kan? Dia melihat duduk di depan ini orang yang nggak dia suka, disuruh pindah. Nggak boleh. Ya. Fa in atharahu ghairuhu bi majlisihi lam ya'khudhu, bahkan kalau seandainya orang yang datang lebih awal tadi mempersilahkan duduk di tempatnya kemudian dia pindah, hendaklah dia tidak menerima hal itu. Karena apa? Adabnya yang datang pertama, di saf pertama, dia yang punya hak untuk tempat pertama tadi. Itu adabnya begitu. Sekalipun dia mempersilahkan, oh Pak, monggo, silakan. Saya ngalah. Akhirnya dia ngalah ke belakang.
sebaiknya Anda tadi yang ditawari tempat duduk di depan tadi untuk tidak menerimanya. Sekarang boro-boro berbondong-bondong duduk yang paling depan. Nggak ada masalah. Bondong-bondong nyari sana, darah. Biar enak Ustadz kita ngajinya nyaman, paham. Alhamdulillah. Pokoknya yang penting paham dah. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau zamannya, masya Allah, sama dengan saf sholat. Ya kan, sama dengan saf sholat. Paling awal, pahalanya paling banyak. Ngaji juga begitu, tuh. Ya kan, sekarang berbeda, zamannya berubah. Takut kalau di depan nanti ditunjuk ustadz, ditunjuk syekh, ditanya nggak ngerti kan malu. Dengan saya ngumpet di belakang tiang. Nggak kelihatan kalau ngantuk. Oke, ustadznya pun paham, ya kan? Seperti itu, ya. Malah yudroku kulluhu, la yutroku kulluhu. Yang nggak bisa dicapai semua, nggak ditinggalkan semua. Ya nggak ada masalah. Ustadznya nggak boleh harus menuntut. Duduk di depan. Kalau nggak depan saya nggak mau ngajar. Nggak mau taklimnya saya lanjutkan. Duduk depan. Pula begitu ya. Penting, alhamdulillah. Seandainya duduk depan nggak bisa, penting ada salah satu. No, ada yang duduk di depan. Alhamdulillah, seperti itu. Nggak bisa tercapai semua satu saf penuh. Alhamdulillah, saf kedua, ketiga ada yang penuh. Ya kan? Nggak juga semua. Yang penting mereka mendengarkan pengajian. Begitu. Ya kan? Ya. Kemudian selanjutnya, wala yajlisu wasatol halaqati illa li daruratin wala baina sahibaini illa biridahuma wa idza fusiha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu ya begini nih, melingkar. Ada pengajian modelnya halaqah beberapa orang, ya kan, melingkar. Datang tiba-tiba duduk di tengah. Dan kecuali darurat, mungkin disuruh memperagakan sesuatu oleh ustadznya atau syekhnya. Nggak ada masalah. Wala baina sahibaini, ada dua temannya duduk begini, tiba-tiba dia duduk di tengahnya, misah begini. Kecuali dua temannya tersebut memonggokan, mempersilahkan dan ridho. Ya kan? Wa yahrisu 'alal qurbi minasyaikhi liyafhama kalamahu fahman kamilan bila masyaqqatin. Nah, ini di antara adab, hendaklah dia berusaha untuk lebih dekat duduknya dengan ustadz dan syekhnya, tujuannya agar lebih bisa mendengar dengan jelas dan memahami dengan sempurna. Sampai sini paham? Ustadz, saya kalau makin jelas, makin dekat, sepertinya speakernya makin pengang di kuping saya. Saya menjauh, Ustadz. Nggak ada masalah. Ya kan? Tapi di sini dekatnya. Saf pertama itu di antara adab. Yang kedua, targetnya bisa lebih mendengar, lebih baik. Kalau zaman dulu kan belum ada pengeras ya Pak ya. Makin jauh, makin nggak kedengeran. Ya kan? Maka diusahakan makin dekat. Sekarang berarti boleh dong Ustadz, saya di belakang. Kan speakernya enggak juga kan. Lebih dekat, lebih baik, biar lebih fokus. Kalau di depan ustadz itu kan lebih fokus, gitu kan? Mau toleh sana, toleh sini, atau mau sambil main HP juga malu kan gitu. Kalau jauh nggak kelihatan ustadz kan dia kesempatan ini. Paham nggak nggak masalah kan begitu kan. Dan seterusnya begitu. Ya. Wa yahrisu 'alal qurbi minasyaikh, ya. Wa yaq'udu qi'datal muta'allimin. Dia berusaha duduk dengan rapi. Duduknya orang-orang yang mengaji. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin wala yadhhak wala yukthiril kalama bila hajatin wala ya'basu biyadihi wala ghairiha wala yaltafitu bila hajatin bal yuqbilu ala syaikhi musghiyan ilaihi wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin illa an ya'lama min hali syaikhi ithara dzalika. Tidak boleh mengangkat suaranya berlebihan tanpa ada keperluan. Tidak tertawa, tidak memperbanyak ngomong saat pelajaran, pengajian tanpa ada kebutuhan. Tidak usrek dengan tangannya. Masya Allah. Ya'bas biyadihi. Tidak usrek dengan tangannya atau dengan anggota badannya yang lain. Tidak toleh kanan kiri tanpa ada hajat. Dia harus menghadap kepada ustadz syekhnya, pengajarnya, musghiyan ilaihi, dalam keadaan mendengarkan dengan fokus.
Wala yasbiquhu, tidak pula mendahului memberikan penjelasan terhadap masalah yang akan dijelaskan oleh ustadz atau syekhnya, sekalipun dia paham. Mungkin dia lebih paham dari ustadznya. Jangan mendahului penjelasan syekhnya. Kecuali syekhnya mengizinkan. Ada beberapa ustadz mengizinkan, karena dalam masalah tertentu dia nggak menguasai, tahu bahwa di antara jamaahnya ada yang menguasai masalah tersebut, mempersilahkan, monggo. Pak, jenengan jelaskan. Nah, itu boleh. Ya. Seperti itu, Masya Allah. Wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa an ya'lama min halihi annahu la yakrahuhu. Tidak bertanya kepada ustadznya atau syekhnya tentang sesuatu yang tidak pada tempatnya, kecuali dia paham bahwa ustadz atau syekh tersebut biasa-biasa saja, bebas, ditanya apapun tidak pada tempatnya pun dia enjoy. Ada syekh yang membenci hal itu. Ya kan? Kalau mau tanya ya di tempat saya, di masjid, di jalan jangan, di pasar jangan, atau di kantor, ada yang begitu, ada yang biasa. Ya, saya biasa saja dimanapun Anda mau tanya, mau nyegat saya dan lain sebagainya, monggo. Ya, tidak ada masalah. Seperti itu. Wala yulihu fis su'ali ilhahan mudjiran. Jangan memaksa, memohon-mohon untuk menjawab ini itu dan lain sebagainya. Termasuk wala yastahi minas su'ali amma ushkila ilaih. Tidak malu untuk bertanya terhadap sesuatu yang dia masih belum paham. Tidak boleh malu. Ya. Kemudian wa idza qala lahu syaikhu afahimta, ketika syekhnya bertanya, sudah paham atau belum? Fala yaqul na'am, jangan dia jawab na'am, iya, hatta yattadhiha lahul maqsudu ittidahan jaliyan li alla yakdzib wa yafutahul fahmu. Biasanya kan nggak enak ya. Kalau bilang nggak paham, dikasihan ustadznya harus ngulang lagi. Kalau bilang paham, ya seperti itu. Ya, kadang kita tidak selalu atau selamanya mengatakan iya, paham, begitu kan. Soalnya kalau nggak paham, kita bilang paham, akhirnya ustadznya melanjutkan langsung. Begitu. Tapi kadang terlalu banyak yang disampaikan ustadz, nggak teringat semua. Mau bilang paham, nggak paham sebenarnya paham, tapi kalau ditanya apa tadi, itu nggak ingat ya gitu kan. Problemnya. Alhamdulillah. Ya kan? Wala yastahyi min qawlihi lam afham. Tidak malu seandainya dia menjawab lam afham, saya belum paham. Tidak malu. Ya kan? Tidak ada masalah. Kan begitu. Jadi terkadang biasanya kalau orang Indonesia itu nggak enak. Seandainya saya bilang lam afham, saya nggak paham, saya sendiri yang nggak paham, yang lainnya paham sendiri. Masa Ustadz harus mengulang lagi penjelasannya hanya demi saya, yang lainnya enggak. Nanti saya tanya kepada teman saja. Boleh juga begitu. Ya, boleh juga gitu. Atau disiasati nanti pas selesai, itu kan tanya lagi secara pribadi. Kalau dia ngerasa yang lainnya udah paham, dia sendiri yang nggak paham. Tapi kalau dia ngerasa yang lainnya juga nggak paham, lebih parah lagi daripada dia, ya udah tanya lagi. Seperti itu. Ya. Wayam bagi idza sami'a asy-syaikha yaqulu mas'alatan, seyogyanya ketika dia mendengarkan syekhnya menyampaikan suatu permasalahan atau menceritakan suatu permasalahan, padahal dia sudah hafal dan sudah paham. Syekhnya menceritakan suatu masalah yang sudah dia hafal dan sudah dia paham, maka tetap semestinya dia yusghilaha isgha amal lam yahfazha. Tetap harus mendengar, memperhatikan seakan-akan dia belum paham dan belum hafal. Begitu. Ini di antara barokahnya ilmu itu begitu. Biasanya kita khusyuk ketika kita mendengar pertama kali informasi bagus luar biasa. 2 kali masih khusyuk, diulang lagi oleh ustadz dan syekhnya. 3 kali masih khusyuk, 4 kali itu lagi ngantuk akhirnya. Awalnya khusyuk, berujung pada ngantuk, nggak mau mendengarkan lagi. Ustadz nih itu mulu. Ya, seperti itu. Tapi di waktu yang sama ada panitia, ada pengurus, ya mendengar jamaahnya sudah sering mendengarkan hal itu, biar tidak terjadi kebosanan, diingatkan syekhnya. Babnya jangan itu mulu Ustadz.
Ada komunikasi. Tapi muridnya tersebut jangan protes gitu loh. Tapi diusulkan kan ada orang ketiga di sini yang menjadi penengah seperti itu. Ya, karena jangan sampai juga Ustadz menyampaikan sesuatu yang sudah biasa didengar oleh jamaahnya itu mulu karena materi yang dikuasai itu aja. Kan begitu. Bosan akhirnya. Ya. Kata. Wa anil Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Kebodohan atau ilmu itu tidak akan sampai bagi orang yang memiliki dua sifat. Sifat pertama haya, malu. Nggak mau bertanya, malu kalau diajak, seandainya dia diajak bodoh gitu kan. Dan sombong. Malu dan sombong. Ketika kita memiliki malu dan sombong ini, maka ilmu nggak akan sampai kepada kita. Walayazubillah. Ya. Seperti wayam bagi an yakuna harisan ala ta'allumi muwadziban alaihi min jami' awqati lailan wa naharon hadaran wa safaron. Hadirin, harus dia tetap semangat untuk belajar dalam semua waktunya, siang, malam, baik dalam pergi maupun tidak dalam pergi. Ya, wala yudhibu min awqati syai'an min ghairil ilmi illa biqadrid darurati. Tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya kecuali di situ dia ada belajar ilmu. Ya. Waqad qala al-Imam Asy-Syafi'i fi risalatihi. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i, haqqun ala talabatil ilmi. Wajib bagi para penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim fil istiksari min ilmihim. Memaksimalkan segala tenaganya untuk memperbanyak mendapatkan ilmu. Wasabri ala kulli aridin duna tolabi, sabar terhadap segala sesuatu yang merintangi atau menghalang dia dalam menuntut ilmu. Wa ikhlasin niyati lillahi, harus mengikhlaskan niatnya karena Allah. Wa raghbati ilallahi fil auni alaihi, dan memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepadanya, terus bisa dimudahkan menuntut ilmu. Hadirin. Ustaz, ini sepertinya cocok untuk yang di pesantren. Pesantren kita, masjid kita ini, Pak. Ya, selama ada komponen, ada ustadznya, ada jamaahnya, ada tempatnya, itulah pesantren. Pesantren jangan dipahami hanya di lingkup pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Rumah kita adalah pesantren kita. Masjid kita adalah pesantren kita. Aktivitas di pesantren memangnya sama dengan kita di masjid. Ada kiai, ada ustadz, ada murid, ya. Ada aktivitas ibadah, masjid inilah pesantren. Ya. Dan kita semuanya harus menjadi santri. Kita semuanya harus menjadi tholabatul ilmi. Kan tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir sampai kita mati kita. Ya. Ketika kita memahami makna pesantren sempit hanya di suatu tempat tertentu, ya kan? Nah, berarti kita seakan-akan nggak mau tholabul ilmi. Masjid ini adalah pesantren kita. Ya, di pesantren kita ibadah, ada kedisiplinan. Di masjid ini juga ada kedisiplinan. 5 waktu minimal disiplin kita datang ke masjid. Disiplin mendatangi pengajian-pengajian yang sudah ada jadwalnya di masjid. Ya. Walaupun memang kekurangannya, kalau di pesantren ada absen yang nggak hadir, dicari. Ada hukuman. Nah, di masjid kurang itu. Ya, boleh seandainya. Ya, ini kadang saya kepikiran ke sana karena saya ada program 5T. Tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, tadabbur, 5T. Beberapa masjid saya mengagendakan itu. Dan beberapa masjid request untuk saya adakan di masjidnya. Saya pengen ada absensi di situ. Karena saya pengen memberikan sanad kepada mereka yang hadir. Ya, target 5T tersebut yang saya inginkan, Quran, bagus, dari ayat-ayat pendek yang sudah dia hafal, sudah betul bacaannya, memahami isi dari ayat yang dia hafal. Juz 30 target utamanya. Ya kan? Kemudian mengamalkan, kemudian terakhir kita berikan ijazah dan sanad. Karena ilmu itu harus bersanad. Ya, itu perlu ada absensi. Dan saya lihat yang ikut program 5T tersebut orangnya itu aja. Ini patut ini. Sudah sekalipun tidak saya absen secara tulisan, mereka hadir selalu. Nah, ini penting sekali. Ya kan? Maka menjadi juga PR juga bagi kita biar pengajian di masjid manapun di Indonesia ini tidak ngambang. Nggak ada target sama sekali. Oh, yang penting bagi DKM yang penting ada kegiatan. Bagi jamaahnya yang penting ada pengajian, dapat barokahnya ilmu. Paham nggak penting. Nah, ini harus menjadi PR kita bersama.
Harus ada target-target tertentu. Biar ada nilai kualitas perkembangan lebih baik lagi dalam kajian-kajian yang dilakukan di masjid. Ada standar-standar yang bisa dihasilkan. Itu harus. Selama ini mungkin belum terpikirkan itu. Ya kan? Pengajian-pengajian di masjid itu, ya udah, ustadz datang, dapat amplop, DKM selesai, mengadakan kegiatan, jamaah datang, ngalap barokah. Kan ngaji dapat barokah. Adapun ilmu, paham, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya itu, tapi harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Ini pesantren itu hadirin. Mudah-mudahan nanti suatu ketika muncul itu harapan-harapan saya seperti itu. Ya, terwujud seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Sehingga apa? Standar. Bahkan di akhir nanti selesai ada ujian. Saat kami tua ngapain diuji? Ujiannya nggak harus seformal. Kalau nggak lulus, nggak naik kelas, nggak ada seperti itu. Ya. Untuk mereview, karena ilmu ini kalau dalam semua adab pengajian ilmu harus ada. Mengulang terus, kemudian menanyakan. Kalau nggak paham, bertanya lagi terus begitu. Ya kan? Biar ada nilai perkembangan terus-menerus. Sehingga meningkat. Ketika orang meningkat dalam kapasitas ilmunya, maju semua. Begitu. Jadi pengajian yang bertahun-tahun dilakukan di satu masjid itu nggak gitu-gitu aja. Ya kan? Coba bertahun-tahun itu ketika mau ngulang lagi ustadznya bab itu. Coba ketika datang Rabiul Awal tentang meneladani Rasul, itu lagi. Ketika datang Isra, itu lagi. Walaupun ustadznya beda. Ya kan? Jamaah itu temanya sama. Tapi lumayan, ya kan? Ya kita tidak menyalahkan semua ya, tapi itu lumayan dibanding tidak ada. Tapi kita pengen lebih meningkat lagi. Meningkat lagi. Ada target-target, punya jamaah tetap. Khususnya orang-orang yang sudah pensiunan di komplek-komplek seperti ini, pasti jamaahnya tetap. Nah, ini jamaah tetap, inilah santri tetap. Ya kan? Santri tetap mendatangkan kontrak dengan ustadz, kita pengen dengan jamaah ini 1 tahun selesai bab ini. Mereka harus paham full. Mereka dapat ijazah sanad syahadah. Ya, tentang bab ini ustadz yang akan menandatangani. Di akhir dengan ujian. Itu. Ya, nggak ngambang. Bukan karena yang penting ada kegiatan, memakmurkannya yang penting ada, nggak buka gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan suatu saat nanti Allahumma amin. Jamaah, kemudian wa fi sahihi Muslim an Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu ini nggak bisa diperoleh dengan nyantai-nyantai. Masya Allah. Harus bekerja keras. Ya. Harus berkorban. Keringgingan atau keringin kesemutan. Bapak yang sudah sepuh ini. Tangan kesemutan. Harus ditahan. Kebelet pipis. Harus ditahan. Kadang-kadang harus perlu nahan gitu. Ya kan? Harus rela untuk tidak duduk di depan sinetronnya demi untuk mendengarkan ilmu. Ya kan? Harus ada pengorbanan. Qala al-Khatibul Baghdadi, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifdi, waktu yang paling bagus untuk belajar dan menghafal, al-asharu, waktu sahur, summa nisfun nahari, kemudian pertengahan siang, summal ghadati, wa hifdzul laili, dan menghafal di waktu malam, anfa'u min hifdzin nahari, lebih bagus dan lebih bermanfaat dibanding menghafal di waktu siang, wa waqtul ju'i, dan belajar dan menghafal di waktu lapar, anfa'u min waqti syaba'i, lebih bermanfaat dan lebih afdal dibanding waktu dia kekenyangan. Ini orang zaman dahulu, luwe itu perut lebih dikosongkan demi untuk bisa menerima ilmu. Kalau udah kenyang, ngantuk dapatnya. Ya kan? Sakit perut lagi dapatnya. Kemudian malam lebih afdol daripada siang. Tentunya ini kondisional. Ada orang yang siang lebih afdol baginya untuk belajar daripada malam. Nggak ada masalah. Karena malam itu sunyi. Orang semuanya tidur, dia bisa fokus. Adapun siang berisik dan seterusnya. Ya kan? Demikian pula saat dia lapar, lebih bisa mendapatkan atau menerima ilmu dibanding saat dia kekenyangan. Ya. Intinya, di mana tempat di situ Anda bisa fokus, belajar, menghafal, mengingat, disitulah waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik. Wa yambaghi an yasbiru ala jafwati syaikhihi wa su'i khuluqihi. Wah, ini mungkin berat. Berat bagi
muta'allim atau pendengar atau jamaah. Dia seyogyanya sabar ketika mendapati gurunya dilihatnya akhlaknya enggak benar. Masya ini berat ini. Ya. Wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi, dan hal itu tidak membuat dia berhenti untuk tetap belajar bersama guru tadi. Ya. Kita sekarang memang krisis ya. Krisis guru yang akhlaknya kurang benar. Krisis juga pembelajar yang nggak paham ini. Akhirnya apa? Nggak terjadi proses belajar dan mengaji. Gurunya kurang berakhlak. Orang yang belajar nggak mau belajar dengan guru yang tadi dianggapnya kurang berakhlak. Guru harus berakhlak, harus mencerminkan ilmu yang dia ajarkan. Harus. Tapi kadang kita dapati guru tersebut melakukan pelanggaran dari ilmu yang dia ajarkan. Kita sebagai murid tetap harus mau mendengar. Yang kita dengar itu perkataannya, bukan orangnya. Kemarin sudah kita sampaikan. Kalau kita mengaji, dengarlah, pahamilah, ambillah apa yang dia katakan. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Kalau yang dia katakan baik, ambil. Sekalipun yang berkata, akhlaknya buruk. Sekalipun yang berkata, lebih rendah dari kamu. Begitu. Jadi yang kita lihat ilmunya, bukan perbuatan dia saat dia mengajarkan ilmu, tapi di waktu yang sama seorang guru, muallim, syekh, ustadz harus terdepan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kita sebagai pembelajar tidak boleh berhenti gara-gara kita pernah melihat ustadz tersebut pernah begini, kemudian kita nggak mau mendengarkan dia lagi. Akhirnya nggak ada pengajian terjadi. Masya Allah. Ya. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'ahu bil i'tizar. Bahkan kalau seandainya dia dicuekin gurunya, ya, padahal dia nggak pernah bersalah. Gurunya aja yang merasa ini. Ibtada'ahu bil i'tizar. Dia yang datang meminta maaf dulu. Masya, ini berat. Saya tadi bilang ini berat mungkin. Siapa dia, anak bocil juga, baru datang kemarin juga. Ngomong udah seenaknya sendiri dan seterusnya begitu. Ya. Wa azhar anna dzamba lahu wal ataba alaihi, dan dia menampakkan bahwa dia yang salah. Ini makin berat lagi. Karena yang salah gurunya, maka kok malah ini adabnya disuruh kita yang minta maaf dan kita yang menganggap diri kita yang salah. Berat sekali ini. Masya Allah. Waqad qalu, para ulama berkata, man lam yasbir ala dzulli ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalati. Siapa yang enggak sabar terhadap penatnya belajar, maka seumur hidupnya dia akan merasakan butanya kebodohan. Masya Allah. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Barang siapa yang sabar dengan penatnya, capeknya belajar, maka dia akan mendapatkan izzul akhirati wad dunya, mulia akhirat dan juga mulia dunia. Masya Allah. Perlu kesabaran. Kesabaran di antaranya tadi sabar melihat gurunya yang dianggapnya nggak benar. Ya, tidak menghalangi hal tersebut tidak menghalanginya untuk tetap ngaji dan belajar pada guru tersebut. Yang kita lihat perkataan baiknya, bukan orang yang mengatakan. Seperti itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Dzuliltu taliban fa'azaztu matluban." Ketika saya tolib, saya dzuliltu. Saya penat, capek, hina, kuat, sabar dengan segala keadaan. Tapi kemudian fa'azaz, saya menjadi mulia. Masya Allah. Ya. Wa min adabi, di antara adabnya adalah al-hilmu. Ya, wal ana'atu. Tenang, kuat, sabar, tidak buru-buru. Wala yardo bil yasir, tidak merasa puas hanya mendapatkan sedikit padahal dia mampu mendapatkan banyak. Bisa hafal juz 30 padahal dia mampu hafal juz 29 juga, maka nggak boleh merasa puas dengan juz 30 yang dia hafal. Harus meningkat.
Ini kalau saya boleh contohkan, pertama yang kita pelajari Al-Quran. Al-Quran sudah bisa baca, nggak puas hanya dengan sudah bisa baca. Harus menjaga kualitas bacaannya. Panjang pendeknya, ikhfa'nya, idghamnya, iklabnya. Nah, kemudian memahami makhorijul huruf dan sifatnya. Sudah menguasai tajwidnya, bacaannya bagus. Tapi dia hanya baru membaca. Harus meningkat. Tidak boleh merasa puas hanya mampu menghafalnya. Menghafal satu surat, harus semangat untuk menghafal surat yang kedua. Satu juz, semangat untuk juz yang kedua. Satu riwayat, semangat untuk menghafal riwayat yang kedua. Ini masalah Al-Quran. Demikian pula masalah bab-bab ilmu yang lain. Ilmu itu harus selalu kita tamak untuk mendapatkannya. Itu. Ya. Wa idza jaa majlis asy-syaikhi falam yajidhu intadharahu wa la yufawwid darsahu. Kalau dia datang di majelisnya syekh, ya sudah jadwalnya, ternyata syekhnya enggak datang atau datang tapi terlambat, intadharahu, dia menunggunya. Hatta wala yufawwid, tidak boleh meninggalkan majelisnya illa an yakhafa karahata syaikhi lidzalik. Ya, Masya Allah. Ini banyakan sekarang, mohon maaf, gurunya yang dituntut datang lebih awal, muridnya. Itu, ini setiap saya sampaikan kepada santri-santri. Nah, ya walaupun namanya santri, anak remaja ya, semakin nakal, semakin membantah, semakin membangkang. Gurunya pun harus sabar. Secara adab juga begitu. Ada jadwal, datang sesuai jadwal. Guru juga harus berusaha datang sesuai jadwal tersebut. Tidak boleh terlambat atau nyengaja memperlambatkan diri atau sengaja yang lain. Harus berusaha. Tapi ternyata ada uzur. Dia nggak bisa datang tepat waktu. Maka hadirin harus datang menunggu syekhnya atau ustadznya datang. Seperti itu. Karena memang jadwalnya di situ. Kecuali udah dikonfirmasi, nggak bisa datang. Ya udah, ambil kegiatan lain. Tilawah, zikir, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Wa idza wajadahu na'iman la yasta'dinu alaihi bal yasbiru hatta yastayqiz aw yansarif wal ikhtiyar as-sabru. Bahkan di sini kata Al-Khatib, ketika ternyata di majelis tersebut terkonfirmasi gurunya tidur, ya, jangan yasta'zina alaihi, jangan sampai ketok-ketok kamar tidurnya. Tapi apa, yasbir hatta sabar sampai beliau bangun. Atau yang sorif, atau dia boleh pergi. Tapi kata Al-Khatib, al-ikhtiyar as-sabr, yang baik sabar. Selama jadwalnya masih ada, waktunya nggak habis, sabar. Masya Allah. Kama kana Ibnu Abbas wassalafu yaf'alun, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan salaf soleh kita. Begitu yang mereka lakukan. Masya Allah. Ya. Waqad ruwina an Umar. Riwayat daripada Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah dulu kalian sebelum kalian memimpin. Sebelum kalian menjadi sayyid atau menjadi sadah. Kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as. Belajarlah dulu kalian sebelum kalian menjadi rais. Fa'idha ro'asta, karena kalau kau sudah menjadi ro'is, sudah sibuk, sudah jadi direktur, fala sabila ila tafaqquh, nggak ada waktu lagi untuk belajar. Masya Allah, ternyata masih banyak lagi. Ya, tadi saya sungkan mau menyampaikan itu, takut hadirin salah paham. Tapi lisan saya kok langsung tergerak untuk membacanya ya. Mudah-mudahan tidak salah apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apa yang saya sampaikan bukan dari diri saya, tapi dari isi kitab. Dan itulah yang dilakukan oleh salaf soleh kita. Ya, itulah adab yang kebanyakan kita kehilangan adab tersebut. Makin hilang adab kita, makin hilang ilmu kita, barokah kehidupan kita. Kata Ahmad Asy-Syauqi, Amirul Syu'ara, wa innamal umamul akhlaquma baqiyat, wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi suatu bangsa, eksistensi suatu masyarakat, pribadi, personal, apabila bangsa, masyarakat, personal tersebut punya akhlak dan adab. Ketika adab itu tidak ada pada bangsa tersebut, hilang bangsa itu, nggak punya nilai. Ketika adab nggak ada pada diri seseorang, masyarakat, siapapun dia, nggak punya akhlak, nggak punya adab, setinggi apapun belajar dia, maka hilang eksistensi dia. Inilah adab.
Ya, semoga kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak, memiliki adab. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wal afu minkum wa jazakum wa kullu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.